Kita akan memulai pembelajaran di teori graf lanjut ini dengan membahas apakah graf itu sendiri, definisi dari graf, sifat-sifat dasar dari graf, dan hal-hal yang sangat menjadi fondasi atau pengertian yang Anda perlu miliki ketika nanti belajar lebih lanjut tentang graf ini. Apakah graf itu? Pertanyaan yang menjadi mendasar bagi kita. Sebenarnya graf itu adalah sekumpulan objek-objek. Misalnya ini adalah sekumpulan objek-objek, ini sekumpulan objek, dan ini juga ada sekumpulan objek. Ini objeknya apa? Boleh apa saja, tapi di sini kita gambarkan saja titik. Jadi di sini misalnya ada 4 objek, di sini ada 5 objek, sementara di sini lebih banyak objeknya. Apa? Itu boleh merepresentasikan apapun. Bisa orang, bisa kota, bisa komputer, bisa apapun. Sembarang himpunan objek. Selain ada objek di sana, di dalam graf itu ada juga relasi atau hubungan di antara mereka. Misalnya objek pertama berelasi atau berhubungan dengan objek kedua. Dan misalnya objek pertama juga berhubungan dengan objek ketiga atau berelasi, dan objek pertama juga berelasi dengan objek keempat, sehingga kita buat nanti relasi ini digambarkan dengan garis atau busur. Kalau objek kedua berelasi dengan objek ketiga juga, kita bisa tambahkan busur di antaranya. Relasi antara objek ini apa? Apa saja? Misalnya kalau ini adalah himpunan mahasiswa, bisa jadi mahasiswa ini jika berada di dalam satu kelas, dia berelasi. Atau kalau objek ini adalah komputer, maka kalau komputer ini saling terhubung, maka dia berelasi. Jadi ini boleh apa saja, atau bisa jadi kalau objek ini adalah kota, misalnya, maka misalnya kota yang satu berelasi dengan kota yang lain jika ada jalan yang menghubungkan kedua kota itu. Dan misalnya ada jalan menghubungkan kota ini, dan setiap ada jalan menghubungkan kedua kota, maka ada relasi di antara mereka. Relasi ini bisa seperti kita tidak tahu seperti apa, bisa tergantung kondisinya atau situasinya. Demikian juga ketika objek-objek itu misalnya pertemanan di media, atau kita bisa mengatakan di media sosial. Jadi bisa saja dua objek atau orang itu berelasi jika mereka berada pada satu grup WhatsApp yang sama. Jadi semua yang berada dalam grup WhatsApp yang sama, mereka misalnya berelasi, dan kalau tidak berada di dalam grup WhatsApp yang sama, mereka tidak berelasi. Ini adalah contoh graf. Jadi artinya graf itu himpunan dari objek-objek yang nanti kita gambarkan di sini sebagai titik atau simpul, dan relasi di antara mereka. Sehingga secara formal graf itu didefinisikan sebagai pasangan dari dua himpunan, yaitu himpunan V dan E, di mana himpunan E itu adalah subset dari himpunan V kuadrat. Himpunan V kuadrat itu artinya adalah V cross V, atau Cartesian product dari V dengan V. Sehingga anggota dari E adalah subset elemen 2 dari V. Jadi kalau kita mencari semua himpunan bagian dari V yang beranggotakan dua elemen, maka E itu nanti adalah subset dari himpunan bagian yang beranggotakan dua elemen itu. Itu yang dikatakan dengan E subset dari V kuadrat. Diasumsikan V iris E itu adalah himpunan kosong. Jadi V dan E itu tidak saling beririsan. Nah, anggota dari V nanti kita sebut simpul, atau ada yang mengatakannya dot, atau yang mengatakan titik pada graf G. Sementara anggota dari himpunan E itu kita sebut busur atau garis pada graf G. Di sini ketika kita mengatakan V, himpunan V, bisa kita tulis juga VG. Merujuk G itu menyatakan grafnya. Sementara E bisa juga kita tulis EG. Dengan G itu menyatakan grafnya. Nanti penggunaan G di sini bisa dilakukan jika diperlukan, atau bisa juga diabaikan ketika konteksnya memang jelas.
Sebagai contoh, pada graf di samping ini adalah graf VE, graf VE, di mana V-nya adalah himpunan titik atau simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara di sini himpunan busurnya adalah 1, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 5, dan 5, 7. Ini seperti ini. Dan kalau Anda lihat di sini himpunan E ini adalah subset dari kalau misalnya kita daftarkan semua himpunan bagian dari V yang terdiri dari 2 anggota, maka nanti kita akan memperoleh 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 3, dan selanjutnya sampai nanti kita peroleh 6, 7. Maka E ini adalah himpunan bagian dari seluruh himpunan bagian V yang terdiri dari 2 elemen. Itu yang dikatakan tadi arti dari ini atau arti dari kata-kata ini. Jika V suatu simpul pada graf, nanti kita tulis V anggota dari himpunan V. Dan jika E busur dari suatu graf, maka kita tulis nanti E anggota dari himpunan E. Namun, untuk selanjutnya kita juga dapat menulis V anggota G. Ketika kita mengatakan V anggota G, dengan sendirinya yang kita maksud adalah V adalah simpul pada G. Dan V adalah anggota dari V. Dan bisa juga kita tulis E anggota G. Artinya, E adalah simpul pada graf G. Order dari G itu adalah banyaknya simpul pada graf G. Dan nanti kita tulis dia adalah kardinalitas atau disimbolkan dengan ini. Sebagai contoh, pada graf ini, contoh graf kita tadi ordernya adalah 7, karena di sana ada 7 simpul. Sementara ukuran dari graf G itu adalah banyak busur pada graf G. Kita tulis dengan simbol seperti ini. Dan untuk graf yang tadi, banyak busurnya atau ukurannya adalah 5, karena banyak busur di sini ada 5. Suatu graf dikatakan berhingga, tak berhingga, terhitung, dan lain-lain sesuai dengan ordernya. Jadi yang menentukan apakah graf itu berhingga atau tidak berhingga, kita melihat dari banyak ordernya. Kalau ordernya berhingga, maka grafnya kita sebut berhingga. Kalau grafnya ordernya tidak berhingga, kita sebut grafnya tak berhingga. Demikian juga kalau ordernya terhitung, kita sebut grafnya terhitung. Nah, graf kosong maka disimbolkan himpunan 0, 0. Jadi himpunan pertama ini adalah himpunan simpulnya 0 dan himpunan busurnya yang kedua adalah 0. Untuk menyederhanakan, graf kosong nanti dapat kita tulis dengan himpunan 0 saja. Graf dengan orden 0 atau 1 disebut graf trivial. Jadi graf dengan orden 0 artinya tidak memiliki simpul, dan orde 1 graf hanya memuat satu simpul. Maka graf ini disebut graf trivial. Simpul V disebut bersisian dengan busur E jika V anggota dari E. Dalam hal ini nanti kita sebut E adalah busur di V. Sebagai contoh, simpul 1 bersisian dengan busur 1, 2. Karena 1 adalah anggota dari himpunan 1, 2. Dan 1, 2 itu adalah busur di 1. Jadi busur yang hadir di 1. Dua simpul yang bersisian dengan satu busur disebut simpul ujung dari busur tersebut. Misalnya, tadi kita sudah punya 1, 2 adalah busur pada graf pada contoh kita ini. Maka simpul 1 dan 2 adalah simpul ujung dari busur 1, 2.
Dalam hal ini nanti kita sebutkan busur E mengaitkan simpul-simpul ujungnya. Jadi di sini busur 1, 2 itu mengaitkan simpul 1 dan 2. Untuk selanjutnya, penulisan busur XY, himpunan X, Y, dapat kita tulis sebagai XY saja untuk menyadarkan penulisan. Jadi misalnya busur 1, 2, kita bisa tulis 1, 2 aja saja. Demikian juga di sini. Jika X elemen X dan Y elemen Y, berarti di sini X besar dan Y besar itu adalah subset dari himpunan V, maka XY adalah busur XY. Himpunan semua busur XY itu kita lambangkan dengan X besar Y besar. Maksudnya bagaimana? Kita lihat pada contoh. Misalkan X adalah himpunan 1, 2 dan Y adalah himpunan 5, 7. Jadi di sini X itu bukan melambangkan busur ya, tapi X itu adalah subset dari V dan Y itu juga adalah subset dari V. Maka jika X-nya seperti ini dan Y-nya seperti himpunan ini, maka busur XY itu adalah himpunan semua busur yang mengaitkan simpul-simpul di X dan simpul-simpul di Y. Kalau kita lihat di sini, simpul-simpul di X adalah 1, 2, dan simpul-simpul di Y adalah 5, 7 dalam contoh ini. Maka busur yang mengaitkan X dengan Y itu ada 2, yaitu yang pertama adalah busur 1, 5 dan busur 2, 5. Itu yang kita peroleh di sini. Jadi busur XY itu adalah busur 1, 5 dan 2, 5. Nah, ketika X, himpunan X di sini atau himpunan Y di sini hanya berisi satu simpul, misalnya, jadi di sini himpunan X-nya hanya berisi satu simpul, yaitu simpul X, atau di sini himpunan Y hanya berisi satu simpul, yaitu simpul Y, maka penulisannya kita sederhanakan seperti ini. Jadi EXY atau EXY. Di sini X besar, ini Y kecil. Gitu. Misalnya, di sini kita bisa lihat EX7 artinya himpunan busur dari simpul-simpul yang ada pada X dengan simpul 7. Tadi simpul yang ada pada X adalah simpul 1 dan 2, dan sekarang dicari busur antara simpul-simpul pada X dengan simpul 7. Kalau kita lihat di sini, tidak ada busur antara simpul-simpul pada X dengan simpul 7, maka kita tulis nanti EX7 adalah himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan semua busur E di simpul V dilambangkan dengan EV, atau ini mengatakan himpunan semua busur yang terkait atau hadir di V. Sebagai contoh, di sini E5 itu adalah himpunan semua busur yang hadir di 5. Kalau kita lihat di gambar ini ada 3 busur, yaitu 15, 25, dan 57. Kemudian kita akan melihat pengertian dari bertetangga. Bertetangga di sini bisa untuk simpul maupun busur. Dua simpul XY dari G disebut bertetangga jika XY adalah busur di G. Atau dengan kata lain, simpul XY bertetangga jika ada busur yang mengaitkan mereka. Kemudian, dua busur yang berbeda, E dan F, kita sebut bertetangga jika memiliki simpul ujung yang sama. Jadi artinya simpul ujung dari E dan F itu ada simpul yang sama. Maka nanti kita sebut dia bertetangga.
Sebagai contoh, di sini simpul 1 dan 2 adalah simpul yang bertetangga. Mengapa? Karena di sini ada busur antara 1 dan 2. Sementara simpul 1 dan 3 misalnya tidak bertetangga, karena tidak ada busur yang mengait antara 1 dan 3 pada graf ini. Demikian juga misalnya 1 dan 6 tidak bertetangga, atau bahkan 1 dan 6 tidak bertetangga karena tidak ada busur antara 1 dan 6. Kemudian kita juga melihat busur 15 dan 25 bertetangga. Mengapa? Karena kedua-duanya hadir di 5. Jadi busur 15 ini dan 25 itu adalah bertetangga karena kedua-duanya hadir di 5. Sementara misalnya busur 57 itu tidak bertetangga dengan busur 34. Nah, jika semua pasangan simpul G bertetangga, jadi kalau artinya kita mengambil sembarang dua simpul pada G dan dia bertetangga, maka graf G itu nanti kita sebut graf lengkap. Dan graf lengkap dengan N simpul nanti dilambangkan dengan K pangkat N atau bisa juga K indeks N. Dan K3 secara khusus nanti kita sebut segitiga. Tadi kita sudah mempelajari bahwa dua simpul atau dua busur itu bisa bertetangga atau tidak bertetangga. Ketika dua simpul atau pasangan busur yang tidak bertetangga, maka kedua simpul atau busur itu nanti kita sebut independen. Sebagai contoh, simpul 1 dan 3 pada graf yang di samping ini adalah independen karena tidak bertetangga. Demikian juga simpul 3 dan 5 juga ada independen, atau 6 dan 7 juga independen. Kemudian busur 1, 2, dan 5, 7. Busur 1, 2, kalau kita lihat di gambar, ini, dan 5, 7. Ini juga independen. Atau 1, 2 dengan 3, 4 juga independen. 3, 4 dengan 5, 7 juga independen. Kemudian, himpunan simpul atau busur disebut independen, jadi sembarang himpunan ya. Simpul, sembarang himpunan simpul atau busur disebut independen jika tidak ada dua di antaranya yang bertetangga. Misalnya, pada graf ini, himpunan simpul 1, 3, 6, dan 7 adalah independen. Karena kalau kita lihat 1, 3, 6, 7 itu tidak ada yang bertetangga. Maka himpunan ini adalah himpunan yang independen. Kemudian himpunan busur 1, 2, 3, 4, dan 5, 7 juga independen. Jadi kita kalau ambil, misalnya di sini, ini adalah himpunan busur 1, 2, kemudian himpunan busur, busur 1, 2, busur 3, 4 di sini, dan busur 5, 7. Ini tidak ada yang bertetangga, maka himpunan ini adalah himpunan busur yang independen. Selanjutnya kita juga akan melihat isomorfisme pada graf. Misalkan G sama dengan VE dan G aksen. Jadi kita punya dua graf di sini, graf G dan graf G aksen, di mana himpunan simpul dari graf G adalah V dan busurnya E, sementara himpunan simpul dari graf G aksen adalah V aksen dan busurnya adalah E aksen. Pemetaan C dari V ke V aksen, dari G ke G aksen disebut isomorfisme ketika
si busur si X, si Y pada E-aksen jika dan hanya jika XY adalah busur di E untuk semua XY di V. Maksudnya apa? Isomorfisme itu adalah suatu pemetaan yang mempertahankan ketetanggaan. Artinya, jika XY bertetangga di E, maka peta dari X dan peta dari Y juga harus bertetangga di E-aksen. Atau sebaliknya juga berlaku. Jika peta dari X dan peta dari Y bertetangga di E-aksen, maka XY juga bertetangga di E. Jadi ini berlaku jika dan hanya jika. Ketika itu berlaku, maka kedua graf G dan G-aksen kita sebut isomorfis. Nanti dua graf yang isomorfis kita tulis seperti ini. Jadi ketika G isomorfis dengan G aksen, maka kita tulis G sama dengan G aksen. Mungkin beberapa buku juga menggunakan simbol ini. Tapi di buku kita atau untuk selanjutnya kita menggunakan sama dengan saja. Nah, di bawah ini adalah contoh graf yang isomorfis. Jadi ini adalah graf H1. Ini graf H2. Graf H1 dan H2 adalah graf yang isomorfis. Bagaimana untuk melihat bahwa kedua graf ini isomorfis? Kita harus melakukan pemetaan. Jadi kita mencari pemetaan. Saya buat warna lain. Jadi pemetaan si dari V ke V aksen. Di sini V-nya adalah himpunan U1, V1, U, V, W, X, Y. Semua indeksnya 1 untuk H1. Sementara untuk H2 adalah U, V, W, X, Y. Semua indeksnya 2. Kita perlu melakukan pemetaan. Dalam kasus ini nanti kita bisa memetakan U1 ke U2 misalnya. Kemudian V1 dipetakan ke W2, kemudian W1 dipetakan ke Y2, kemudian X1 dipetakan ke V2, dan yang terakhir Y1 dipetakan ke X2. Kalau kita melakukan hal ini, maka kita bisa memeriksa bahwa ini nanti adalah suatu isomorfisme. Karena kita bisa cek untuk sembarang simpul, dua simpul yang bertetangga di sini, misalnya U1, V1, maka dia akan, petanya juga akan bertetangga. Tadi peta dari U1 adalah U2, dan peta dari V1 adalah W2, dan kita lihat ini adalah bertetangga. Dan semuanya kita periksa, sembarang dua pasangan simpul yang bertetangga di sini harus juga bertetangga di sini. Dan kebalikannya juga berlaku. Misalnya di sini kita melihat Y2. Di sini misalnya Y2 bertetangga dengan W2. Maka kita bisa cek petanya, prapetanya dari W2, Y2 adalah W1 dan prapeta dari W2 tadi adalah V1. Dan kita lihat ini adalah bertetangga. Nanti semua ketika ini kita periksa semuanya berlaku, maka kita katakan kedua graf ini adalah isomorfis. Sebenarnya graf H1 adalah isomorfis dengan H2 dan isomorfis juga dengan H3. Nanti kita bisa mencari isomorfisme antara H1 dengan H3 dan H2 dengan H3. Jadi ketiga graf ini adalah graf yang saling isomorfis. Selanjutnya kita melihat sifat yang terkait dengan isomorfisme dari graf. Jadi tadi kita sudah mengetahui ada beberapa graf yang bisa saling isomorfis ketika ada pemetaan yang memetakan himpunan simpul dari graf pertama ke himpunan simpul dari graf kedua yang mempertahankan ketetanggaan. Seperti itu.
Kelas graf yang tertutup di bawah isomorfisme, artinya himpunan graf-graf yang saling isomorfis itu disebut graf property. Sebagai contoh, apa itu graf property? Mengandung segitiga adalah contoh dari graf property. Artinya apa? Kalau suatu graf mengandung segitiga, artinya di dalam graf itu ada segitiga, maka semua graf yang isomorfisnya dengan dia juga pasti mengandung segitiga. Makanya ini disebut graf property. Artinya, saya ulang sekali lagi, jadi jika suatu graf mengandung segitiga, maka semua graf yang isomorfis terhadap graf tersebut pasti mengandung segitiga. Maka mengandung segitiga itu adalah graf property yang dipertahankan untuk semua graf yang saling isomorfis. Jadi kalau berlaku untuk satu, maka akan berlaku untuk semua graf yang saling isomorfis tersebut. Kemudian, pemetaan dari graf, jadi pemetaan yang mengambil graf sebagai argumennya disebut invarian jika pemetaan tersebut memberi nilai yang sama untuk graf-graf yang saling isomorfis. Kalau kita mau ngambil pemetaan yang argumennya adalah graf, maka pemetaan itu disebut invarian jika pemetaan itu memberi nilai yang sama untuk graf-graf yang isomorfik. Sebagai contoh, di sini diberikan beberapa contoh invarian pada graf. Misalnya, banyak simpul adalah invarian. Mengapa banyak simpul adalah invarian? Sebab banyak simpul dari dua graf yang isomorfis pasti sama. Misalnya di sini tadi ada contoh graf H1, H2 yang isomorfis, banyak simpulnya pasti sama. Itu dari definisi isomorfis kita tahu. Karena tadi isomorfisme itu adalah pemetaan Si dari V ke V aksen. Itu adalah pemetaan satu-satu. Jadi banyak simpulnya sama. Kemudian contoh lain, banyak busur dari dua graf sederhana itu juga adalah invarian. Sebab ketika dua graf isomorfis, maka banyak busurnya pasti sama. Demikian juga jumlah terbesar simpul yang saling bertetangga adalah graf invarian dari graf. Karena kalau pada suatu graf misalnya terdapat segitiga, yaitu banyak simpul yang saling bertetangga, misalnya yang terbesar adalah segitiga, maka di graf-graf lain yang isomorfis dengan graf tersebut juga himpunan terbesar dari simpul yang saling bertetangga juga harus 3. Nanti kita dapat melihat sangat banyak invarian pada graf gitu. Misalkan G dan G aksen adalah dua graf, maka gabungan G gabung G aksen itu adalah graf yang diperoleh dengan himpunan simpulnya merupakan gabungan dari V dan V aksen, dan himpunan busurnya adalah gabungan dari E dan E aksen. Demikian juga untuk irisan dari G, iris G aksen, itu adalah graf yang himpunan simpulnya adalah irisan dari V dan V aksen, dan himpunan busurnya adalah irisan dari E dan E aksen. Jika G iris G aksen ada himpunan kosong, maka G dan G kita sebut terpisah. Sebagai contoh, di sini ada graf G yang himpunan simpulnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan ketetanggaannya seperti di sini. Kita lihat di sini ada 5 busur di sini. Kemudian ini ada G aksen yang himpunan simpulnya adalah 3, 4, 5, 6, 7 dengan busur seperti yang ada di sini. Kita peroleh ada himpunan busurnya ada 4 ya. Nah, ketika G digabung G aksen, itu adalah graf di mana himpunan simpulnya merupakan gabungan himpunan simpul dari G dan G aksen. Sehingga kita peroleh di sini himpunan simpulnya adalah gabungan dari
1, 2, 3, 4, 5 dengan 3, 4, 5, 6. Sehingga kita peroleh himpunan simpulnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan himpunan busurnya juga gabungan dari himpunan busur pada G dan G aksen. Sebagai misalnya di sini di G aksen ada busur 3, 4 yang sebelumnya belum ada di G, maka di gabungannya kita tambahkan. Demikian juga busur 4, 6, dan busur 5, 6. Di G aksen ada busur lain, yaitu 3, 5. Tetapi busur ini sudah ada di graf G, sehingga di gabungannya busur itu hanya muncul satu kali. Karena jadi gabungan di sini persis sama dengan pengertian gabungan himpunan. Karena ini kan gabungan himpunan. Oke. Kemudian di sini ada graf G iris G aksen. Tadi ini graf G dan ini adalah graf G aksen. Sekarang kalau kita mau mencari graf G di iris G aksen, artinya himpunan simpulnya kita iris. Irisan dari himpunan simpul G dengan G aksen itu adalah himpunan 3, 5. Ya. Jadi himpunan 3, 5 di sini. Dan kemudian kita juga mencari irisan dari busurnya. Dan kita tahu di sini ada busur 35 dan di sini juga ada busur 35. Maka di dalam irisannya juga ada busur 35. Maaf, irisan himpunan simpulnya ada 3, 5, 4 atau 3, 4, 5. Di sini juga 3, 4, 5. Jadi irisannya di sini adalah 3, 4, 5. Sementara irisan busurnya hanya satu, yaitu 3, 5. Selanjutnya kita akan melihat subgraf. Jika V aksen subset dari V dan E aksen subset dari E, maka G aksen adalah subgraf dari G. Nah, artinya kalau kedua syarat ini dipenuhi, V aksen subset dari V dan E aksen itu adalah subset dari E, maka G aksen nanti kita sebut subgraf dari G. Atau sebaliknya bisa kita tulis juga, G adalah supergraf dari G aksen. Nanti kita tulis untuk subgraf G aksen, subgraf dari G, seperti ini. Dalam hal ini kita juga dapat menyebutkan G memuat G aksen. Artinya G aksen subgraf dari G, dengan kata lain G memuat G aksen. Nah, jika G aksen subgraf dari G, tetapi G aksen tidak sama dengan G, maka G aksen disebut subgraf sejati dari G. Sebagai contoh, pada gambar ini di sini ada G, G aksen, dan G double aksen. Di sini kita bisa lihat bahwa G aksen adalah subgraf dari G, dan juga G double aksen adalah subgraf dari G. Dan G sendiri juga adalah subgraf dari G. Jadi di sini G aksen subgraf dari G, G double aksen subgraf dari G, G sendiri pun adalah subgraf dari G. Mengapa? Karena memenuhi di sini. V juga merupakan subset sama dengan V, karena memenuhi di sifat di sini ya. Ini V juga adalah subset sama dengan V dan E adalah subset sama dengan E. Maka G adalah subgraf dari G juga. Kemudian G aksen dan G double aksen adalah subgraf sejati dari G. Mengapa? Karena di sini G aksen itu adalah subgraf dari G, tetapi tidak sama dengan G. Demikian juga G double aksen itu adalah subgraf dari G, tetapi tidak sama dengan G. Namun, G bukanlah subgraf sejati dari G. Mengapa? Karena G adalah subgraf dari G, tetapi G sama dengan G, gitu ya. Maka G bukan subgraf sejati dari G.